Bismillah, yakin aja sama Allah kalau misalnya pengen terbaik, maka insya Allah pasti Allah luluskan. Tapi kalau misalnya enggak, ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Fresh graduate kan waktu itu Maya baru selesai tamat langsung lanjut ke S2. Ya. Yang baru fresh graduate ini, aduh gimana, nggak pernah keluar negeri, paspor aja baru mau buat coba. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Ustadz Usman Al-Gayoni. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama kita sudah bergabung Maya Rizky Sari, peserta pertukaran pelajar Indonesia Polandia. Kita akan ngobrol nanti bagaimana bisa Maya ke Polandia mengikuti pertukaran pelajar ini. Langsung saja kita sapa Maya. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar, Bay? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Sehat. Abang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun pandemi kita mesti terus produktif ya. Dengan segala keterbatasan, dengan Iya, betul. beradaptasi. Ya, salah satunya seperti ini. Sharing, semoga bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia tentunya. Jadi, Mai, Amin. Siap. gimana ceritanya Maya mengikuti pertukaran pelajar Indonesia Polandia tadi? Wah, Masya Allah, kalau untuk cerita itu kadang hampir nggak cukup 3 SKS rasanya kalau cerita tentang pengalaman itu, Bang. Iya, iya. Jadi memang Masya Allah ya, perjuangan itu sebenarnya itu suatu hal yang nggak disangka-sangka juga ya, di luar prediksi Maya juga sebenarnya, di luar ekspektasi, dan itu kayak suatu hal yang, ini bener nih gitu. Itu diawali dari ini sih, panjang sih sebenarnya. Awalnya itu mungkin dari sebuah mimpi. Ini mungkin kita flashback sedikit. Sejarah itu dimulai dari awalnya kan ada pengumuman-pengumuman dari kampus gitu ya, bahwa ada program pertukaran pelajar nih, ya, jadi coba ikut-ikut aja gitu. Terus sebelum itu memang Maya tuh punya satu mimpi. Waktu dulu di S1 itu pingin banget rasanya pernah dapat beasiswa dan pernah keluar negeri gitu kan. Terus qadarullah di S1 itu cuma dapat beasiswa, alhamdulillah dapat juga beasiswa Pertamina namanya. Kemudian tapi nggak pernah sampai keluar negeri, sampai ke S2, itu kan kemudian melanjutkan program ke IPB ya, manajemen IPB. Dan di situ syarat tamat masternya itu kita harus pernah keluar negeri gitu. Jadi kan pada bingung nih semua mahasiswa. Aduh, gimana nih kita cari program? Ya terserah kita mau ngelakuin apapun gitu. Kita boleh konferensi, boleh student exchange, terserah mau apapun, mau sekedar jalan-jalan field trip juga, yang penting harus pernah keluar negeri. Iya, iya. Ya, kami para fresh graduate kan waktu itu Maya baru selesai tamat langsung lanjut ke S2. Iya. Yang baru fresh graduate ini, aduh gimana, nggak pernah keluar negeri, paspor aja baru mau buat coba. Iya, iya. Tiba-tiba pikir gimana ya cara keluar negeri gitu kan. Terus sebelumnya ada adik Maya yang dulu juga dia juga di IPB, nah dia sharing informasi gitu kan, Kak cobain ikut ini. Waktu itu ada informasi tentang program pertukaran pelajar ke Polandia, itu juga salah satunya kan. Terus Maya bilang, ya ini mah beasiswa Erasmus, beasiswa tingkat dunia, mana kan bisa lolos gitu awalnya kan. Ih coba dulu Kak gitu kan, karena dia juga Ya. pernah ikut beasiswa Erasmus itu juga kan Bang, waktu Ya. dia masih S1. Ya udahlah, coba-coba lah gitu kan, masukin berkas segala macam. Nah, tiba-tiba setelah dihubungi ICO, jadi kalau di PB itu ada namanya memang khusus departemen untuk pengurusan program pertukaran pelajar itu namanya International Collaboration Office. Nah, di ICO IPB itu memang yang ngurusin untuk berkas-berkas kita. Nah, setelah itu kita coba lah kan, iseng-iseng dengan bismillah lah gitu. Terus saya lihat juga nih beberapa, kan ada juga beberapa kandidat yang masuk. Lihat, ya Allah, semua pas
pas sambil kenalan, kakak dari mana? Semester atas, semester 3. Sedangkan masih semester 1, masih berapa bulan di IP, masih 3 bulan di IPB. Iya. Yang lain udah semester 3, yang udah penelitian, udah banyak pengalaman. Tanya skor TOEFL kakak berapa? 560, 500 ke atas, sedangkan skor saya waktu itu masih pas-pasan banget lah gitu kan. Makin insecure, ya Allah gimana? Kasih nggak ya berkasnya, kasih nggak ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh, bismillah, coba aja. Masa harus kalah sebelum bertarung gitu kan, nggak lucu. Jadi ya udah deh, bismillah, yakin aja sama Allah kalau misalnya memang yang terbaik, maka insya Allah pasti Allah luluskan. Tapi kalau misalnya enggak, ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Tetap masukkanlah. Dan beberapa saat kemudian, nah itu kan prosesnya langsung diproses sama pihak panitia yang di Eropa gitu. Jadi memang karena kita ada kerjasama, program kerjasama internasional, dan memang alhamdulillahnya IPB ini juga satu-satunya kampus yang kerjasama untuk program ini gitu. Ada Erasmus K Action namanya untuk program ini, dan IPB satu-satunya yang punya home base gitu di Indonesia. Jadi seleksinya langsung ke mereka, tiba-tiba memang waktu itu seleksinya sekitar bulan November sepertinya, November. Kemudian udah berbulan-bulan tunggu, kok nggak ada kabarnya. Ya mungkin udah pikir kayaknya nggak mungkin deh, nggak, karena udah nggak ada pikiran situ lagi, karena udah 3 bulan waktu itu kan Bang, sampai di Desember. Oh enggak ya, seleksinya di November, kemudian di Desember, akhir Desember tiba-tiba ada keluar pengumuman. Sampai 3 bulan, sebulan ternyata. Sampai bulan itu baru keluar bahwa selamat, Anda congratulations gitu kan. Saya Anda dia bukan langsung selamat gitu, cuman kayak ada satu dokumen yang kita harus tanda tangani gitu, bahwa mereka akan mereview tentang kita. Jadi kan kalau di Eropa itu memang ketat ya untuk masalah data-data gitu. Jadi kita ada tanda tangan gitu bahwa bahwa kita itu bersedia gitu untuk di review. Itu seleksi pertama. Terus akhirnya tanya ini sama beberapa kandidat yang lain, gimana kalian dapat masih pada dapat semua kan? Oke. Maksud seleksi kedua, seminggu atau 2 minggu kemudian dapat email lagi nih. Tiba-tiba dapat email tentang untuk sign menerima beasiswa scholarship acceptance kalau nggak salah gitu ya. Lupa lah, berkasnya udah tahun 2019 yang lalu kan. Ada tentang penerimaan itu. Jadi pas Maya tanya sama yang lain, kalian ada dapat? Satu pun nggak ada yang dapat. Jadi cuma Maya sendiri gitu. Kan terus akhirnya Maya tanya-tanya sama pihak ICO, Mbak ini gimana ya Mbak ya? Terus baru ICO bilang, selamat ya Maya, sejauh ini Maya lah yang masuk kandidat kemungkinan lulus tapi dengan interview katanya. Wih, langsung jantungan lah ini, ampun, kayak betul itu Mbak. Ya makanya kita coba dulu lah, lengkapi semua berkas-berkasnya gitulah kan, kata pihak kampus. Dicoba mereka tenangkan gitu kan. Akhirnya sampai keluarlah bentuk ini ya, surat keputusan tentang bahwa yang dari IPB, dari Indonesia lah, bukan IPB lagi, dari Indonesia cuman satu kandidat gitu yang lolos, tapi acceptance with interview gitu. Dia udah masuk hijau. Dia ada syarat harus interview dulu gitu kan. Sampai udah ditentukan jadwal interview, dan interview itu pun itu Masya Allah pakai banyak kali dramanya. Paspor yang sempat tinggal, tapi akhirnya sempat mereka kasih bantuan. Oke, I will waiting for 5 minutes gitu kan. 5 menit, oke. Jemput lagi pulang ke rumah. Masya Allah pokoknya Bang. Ya, sampai pada akhirnya udah selesai interview sekitar bulan akhir Januari lah. Tiba-tiba keluar satu surat. Ting, masuk email kan. Congratulations. Maya Rizky Sari diterima di program Erasmus. Megang suratnya sampai mau nangis, lah, memang udah sampai sujud syukur Masya Allah, sampai bergetar kita megang surat acceptance letter itu. Ini beneran Erasmus beasiswa, Masya Allah. Karena ya mungkin pada tahu ya kan Bang, Erasmus itu salah satu beasiswa paling bergengsi juga di dunia kan, yang memang tingkat kesulitannya itu juga cukup sulit gitu. Sebenarnya karena alhamdulillah karena program IPB ini kan juga ada program kerjasama, jadi kita didorong, disupport lah sama kampus, jadi lebih mudah juga kan Bang. Gitulah kira-kira bisa dapat program itu gitu. Ya sampai alhamdulillah akhirnya berangkat dengan segala macam drama-drama.
Itu berangkatnya tahun berapa Sudah waktu itu? mulai dapat beasiswanya. Tahun 2019. 2000. Dari bulan tanggal berapa ya? Ya, tanggal 20 Februari berangkatnya. Keluar surat acceptance-nya itu pas 1 Februari. Iya, iya. Itu 1 yang Februari. daftar banyak. Banyak sih, tapi Maya nggak tahu berapa jumlah pastinya gitu ya. Karena waktu itu kan yang tahu cuman yang hadir waktu itu yang Maya tahu ya udah beberapa. Itu aja sudah berapa orang gitu. Tapi kalau yang lainnya kan seluruh dunia daftar, Bang. Ya, Karena dia Erasmus itu seleksinya dunia kan. ya. Ada yang dari mana-mana gitu. Tapi yang dari ASEAN cuman dari Indonesia yang lulus. Ya. Se-ASEAN. Wah, Cuman dari keren Indonesia ya, yang hebat ada. ya. Jadi bukan lagi dari IPB, Indonesia Masya bahkan Allah. ASEAN satu-satunya ya. Nah, finally Ya, kalau berangkat. dari cerita ICO-nya sih Bang katanya kan. Iya, ya. Ya Apa ini Bang? finally Iya. berangkat gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Itu berapa lama di sana pertukaran pelajarnya? Sana sekitar 1 semester lah Bang. 1 semester itu sekitar 4 bulanan lah. Dari 4 bulan bulan. Februari sampai bulan sampai bulan Juni. Oke. Februari sampai Juni ya. 5 ya? Oh, iya, sorry, 4 ya, 4 Ya, ya. jadi tanggal 20 4 bulan Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni 5 bulan ya. 5 ya. Ya, Tapi kalau dihitung ya 4 satu ya. semester lah. Tapi kalau dihitung sekitar 120 hari. Kan ya, oke. Jadi finally berangkat dan keluar negeri memenuhi syarat yang IPB Iya, tadi ya. jadi ini ya, Masya Allahnya itu ya kan. Pertama kali keluar negeri langsung ke Eropa, ya Allah itu drama kali lah pokoknya itu Bang. Iya, iya. Dan memang kan itulah cerita mimpi tadi kan. Dulu kan di waktu di S1 tuh Mei tuh pingin banget pergi keluar negeri. Pertama tuh pingin, jadi ceritanya Mei tuh pingin banget dapat beasiswa. Terus setelah S1 tuh kan pingin pingin dapat beasiswa waktu itu pinginnya si LPDP waktu itu. Terus setelah itu qadarullahnya satu pun nggak ada waktu itu terlambat waktu itu untuk apply beasiswa yang LPDP Ya. mau ikut beasiswa yang lainnya juga udah pada tutup gitu kan. Nah terus kata mama udah nggak apa-apa kita coba aja lah dulu karena memang bapak pinginnya Maya jadi dosen gitu kan. Jadi ya udahlah coba via reguler aja dulu gitu kata mama kan. Terus Bismillah lah, alhamdulillah lulus di IPB dan itulah Allah itu memang ngasih sesuatu itu tepat pada waktunya gitu ya kan Bang. Ya. Allah itu ngasih langsung beasiswa bukan hanya itu aja gitu, tapi Allah langsung kasih beasiswa yang tingkat dunia yang memang itu juga bisa jadi kelulusan syarat yang dari IPB gitu kan. Jadi terus selain itu juga ya, selain gimana? itu juga dulu waktu S1 selain itu juga Maya pingin dapat IP 4 dulu ya waktu di USU. Tapi qadarullahnya cuma sampai 3,9 sekian gitu kan. Nggak sampai 4 waktu itu IP-nya. Dan ternyata alhamdulillah Allah jawab waktu Maya di Eropa gitu. Bukan 4 lagi guys, tapi 5 langsung. Jadi waktu itu alhamdulillah sampai final 1 semester itu alhamdulillah nilai Maya perfect, dapatnya 5 gitu. 5/5 poin gitu kan. 5 perfect grade gitu. Semua di situ. Ya, jadi hebat, semua terjawab dan sepaket ya. Ya, itulah kan memang Masya Allah, Allah tuh berikan waktu tepat pada waktunya gitu kan. Ya udah nggak dapat PDP, Allah kasih Erasmus gitu. Itulah Bang. Keluar negeri lagi, dapat jalan-jalan lagi ke sana kan. Ya, dan itu full ya. ditanggung semua ya. Mulai dari keberangkatan sampai pulang. Alhamdulillah tanggung. Ya. Jadi di sana ngapain aja, Man? Akomodasi full. Ya. Di sana ngapain aja
selama pertukaran pelajar itu? Ya kalau itu tentu kita belajar ya kan Bang, karena kan dia pertukaran pelajar. Iya, Jadi iya. pertama yang kita lakukan tentu belajar seperti biasa kan. Jadi tahapnya itu kita akan memilih kurs dulu, kira-kira mata kuliah apa yang akan ditransfer dari Polandia ke Indonesia sini gitu kan. Jadi kita akan belajar sesuai dengan kursus yang sudah kita pilih tadi di awal di Indonesia. Ya. Jadi selain itu ya tentu ada tugas-tugas project yang ada dari mata kuliah masing-masing, kita buat project. Nah, selain itu juga sibuk kegiatan apa ya, kita kegiatan organisasi lah di sana. Ada namanya organisasi perkumpulan untuk Muslim di Indonesia lah, gitu kan. Jadi alhamdulillahnya disitulah lebih terasa bermakna kehidupan Poland tuh ya karena adanya organisasi itu juga gitu. Ada Indonesian Muslim Society in Polandia, jadi memang khusus untuk mahasiswa Muslim yang ada tinggal di Polandia. Nah, kita banyak buat kegiatan. Jadi ya itu juga sih Bang salah satu kegiatan di sana. Tapi kalau dari Erasmus sendiri ya memang cuman untuk ini sih pembelajaran, terus ada sempat buat paper juga yang dipresentasikan untuk konferensi internasional di sana, sempat juga. Ya. Seperti biasalah kehidupan mahasiswa ya kan. Cuman memang beda feel-nya. Ya. Bedanya gimana? Ya gimana ya, mungkin dari segi sistem pendidikan juga cukup berbeda ya, dari cara pola belajar orang luar sama orang-orang kita di dalamnya ya cukup berbeda. Kalau orang luar itu mungkin lebih apresiasinya mungkin kepada mahasiswa itu apa ya, langsung ke level yang betul-betul appreciate banget gitu. Wah, jadi kesannya itu nggak terlalu menggurui dan nggak buat tegang kelas gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita di kelas itu ya memang betul-betul kayak sharing sama teman gitu. What do you think about this one gitu kan? Kira-kira gimana sih menurut pendapatmu tentang ini gitu. Sedangkan kadang kalau misalnya kita di kelas itu ya mungkin beberapa ada juga dosen yang pembawaannya seperti itu, tapi kebanyakan kalau yang saya temui itu ada sih beberapa yang mungkin cukup menegangkan gitu bagi teman-teman gitu kan. Tapi kalau ini memang semua itu kayak terasa have fun, enjoy gitu kan. Terus juga PR itu sebagai sesuatu yang aneh gitu kalau di sana. Kalau yang khusus kampus ya Bang ya. Jadi terasa kayak PR itu jarang lah, memang nggak ada PR di kita. Jadi paling hanya project-project. Jadi tugas itu memang nggak ada di sana. Untuk tugas di rumah tuh memang nggak ada. Itu pula bedanya. Jadi katanya, ya udah kalau tugas sekolah. Terus libur pun kalau kita mau libur tinggal bilang aja sama dosennya. Sorry, misalnya kan maaf saya nggak bisa ikut besok kuliah. Gitu aja. Ya, nggak perlu bikin surat titip absen ya. Jaringan kayaknya putus-putus sih Bang. Jadi kalau misalnya nggak masuk pun ya cukup kasih tahu lisan ya, nggak perlu titip absen sama teman ya. Nggak perlu, jadi nggak ada istilah titip absen. Iya, iya. Kalau proyek-proyeknya sendiri bentuknya kayak mana proyeknya? Kalau kita proyeknya lebih pada proyek ilmiah sih Bang. Jadi biasanya kita ada penelitian dari masing-masing negara. Jadi nanti masing-masing negara itu buat sebuah penelitian. Contohnya kayak waktu itu kita ada proyek consumer behavior. Jadi disuruh meneliti tentang bagaimana pola konsumsi dari masing-masing negara. Jadi itu minimal ada 3 negara. Jadi masing-masing itu masing-masing kita meneliti bagaimana sih pola konsumsinya. Nah, Maya waktu itu dapat jatahnya yang Indonesia kan, sama Indonesia, Jerman, sama satu lagi daerah apa waktu itu ya, entah Portugal, entah Spanyol, pokoknya adalah satu lagi orang Eropa, nggak begitu. Oh, Perancis 3 orang. Indonesia, Jerman, sama Perancis kami bertiga. Jadi Mei dapat yang Indonesia ya kan. Jadi hasil penelitian bahwa kita lebih banyak mengkonsumsi yang ada label halalnya. Nah, seperti itulah. Jadi proyek-proyeknya lebih kepada penelitian sih, Bang. Ya, ya. Kalau di luar yang sebutan tadi apa? Apakah ada riset, terus konferensi, atau kepanitiaan bikin apa, begitu? Ada. Tapi kalau dari Erasmusnya ya sebenarnya kalau di Erasmus itu ada kayak ini sih Bang, apa ya istilahnya, culture Eropanya itu
ada ngumpul-ngumpul untuk kegiatan sosial mereka itu lebih kepada yang bertentangan sama nilai-nilai norma kita lah. Misalnya tuh kayak minum-minuman gitu kan, terus main ke klub. Nah itu sih kadang yang buat gitu. Tapi itu jadi suatu budaya tersendiri bagi mereka. Hampir setiap malam mereka bakal ngajakin ke klub gitulah. Kalau untuk mereka itu ya, itu kayak suatu budaya yang di luar dari akademik. Jadi itu kayak suatu kegiatan sosial yang bagi mereka itu satu untuk keakraban. Tapi itu kan bertentangan gitu sama nilai-nilai yang kita punya. Ya makanya untuk kegiatan-kegiatan itu main nggak ikut gitu. Terus sering juga ada pergi kunjungan sambil main-main gitu kan. Untuk itu ada namanya khusus Erasmus Student Network kan, ESN dia ininya, ada perkumpulannya. Nah itu yang jadi emang nggak ikut gitu karena itu tadi agak susah kan, jadi emang ikut yang kegiatan akademiknya aja, lebih terfokus kepada kegiatan-kegiatan akademik, proyek-proyek akademiknya seperti itu. Terus kalau di luar itu tadi ya lebih banyak berkecimpung di organisasi yang perkumpulan mahasiswa Muslim Indonesia in Poland tadi gitu. Kita lebih banyak buat program-program Ramadan. Jadi waktu itu kan kebetulannya Maya waktu di sana tuh memang saat Ramadan, sebelum sempat dapetin Ramadan kan berangkat Februari. Kita Ramadan waktu itu sekitar bulan April. Nah, jadi sempat buat project Ramadan juga sama teman-teman. Gitu. Total pesertanya berapa? Kalau yang angkatan Maya itu sekitar berapa ya? 150 negara kalau nggak salah. Dari 150 negara. 150 negara per negara satu. 150 orang. 150 orang. Enggak, 150 orang yang lulus dari seluruh dunia. Jadi ya dari 150 orang dari seluruh dunia. Tapi ada beberapa yang memang dia itu lulus 2 sampai 3 orang gitu. Kayak Prancis itu mereka ada lulus 3 orang. Jerman ada lulus 5 orang. Indonesia cuma satu yang Asia tadi. Itu yang keren, ya kan? ASEAN. Jadi ASEAN. Keren-keren. Jadi sendiri mewakili Indonesia bahkan ASEAN. Nah, terus kenapa? Gimana, Mai? Itu jadi tantangan tersendiri sih ya kan, Bang. Saya jadi apa ya? Satu sisi jadi beban mungkin karena kita kan beban di pundak kita jadi lebih berat gitu, karena kita bukan hanya mewakili kampus, bukan hanya mewakili negara, bukan hanya mewakili ASEAN, tapi juga mewakili agama juga. Karena kan hijab itu kan jarang ya di situ kan, apalagi kita Muslim ini sangat minim di sana. Jadi jadi ini juga sih. Hal menjadi tantangan lah, mungkin challenge tersendiri lah. Ya, challenge-nya lebih besar ya. Kalau untuk mahasiswa Indonesia sendiri, berapa banyak di Polandia waktu itu? Kalau untuk mahasiswa Indonesia cukup banyak juga sih, Bang. Karena waktu itu kebetulan jadi banyak juga anak-anak NTB yang di sana. Sedang ada namanya beasiswa memang dari pemerintah NTB itu kan. Nah, jadi waktu itu tahun 2, jadi kami cukup ramai juga dengan adanya program beasiswa itu. Kemudian juga ada program beasiswa dari Polandia, dari pemerintah Polandia itu namanya beasiswa Ignasi. Jadi mungkin sekitar berapa ya kalau kita presentasikan, sekitar cukup ramai lah pokoknya, dia 50. Kalau untuk di Warsaw aja mungkin bisa sampai 50-an kalau yang di Warsaw aja ya. Karena masih ada lagi di Poznan, masih ada di Wrocław, masih banyak lah. Ya. Oke. Jadi kalau untuk kegiatan komunitas Muslimnya sendiri, Mai, kan tadi dekat Ramadan ya. Jadi ya otomatis berRamadan di sana, puasa di sana, kegiatannya apa saja nih selama di sana nih, Maya, untuk komunitas Muslim di sana? Kalau untuk komunitas Muslim di sana kita ada punya beberapa program. Waktu itu Maya megang program tahfiz Quran sekaligus ya program tahfiz. Waktu itu ada program setoran untuk hafalan Quran, tapi khusus untuk yang orang-orang Eropa sama Indonesia ada sih beberapa, tapi sebenarnya waktu itu kami khususnya tuh yang untuk orang-orang Eropa gitu kan, Bang, untuk mahasiswa ataupun WNI yang berada di sedang luar negeri gitu. Tapi
yaitu programnya via online. Itu satu. Kemudian kita juga ada program Odoch waktu itu One Day One Juice. Memang lebih kepada program-program Ramadan. Kemudian juga program kajian waktu itu setiap pekannya kita selalu ada kajian gitu kan. Ada juga kajian bulanan memang itu dari KBRI yang ada di KBRI di Polandia. Kemudian juga sempat kolaborasi dengan ada salah satu organisasi kemanusiaan lah di sana. Itu kita sempat bagi-bagi makanan juga sama para apa istilahnya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak fakir miskin. Di sananya itu yang tidak punya rumah. Ada tuh istilah polisnya tapi saya lupa karena udah lama. Ada istilah polisnya pokoknya mereka di sana. Pokoknya mereka tidak punya rumah segala macam. Ataupun yang kurang mampu. Nah, kita sempat bagi-bagi makanan juga di sana. Seperti itulah program-programnya kira-kira. Tapi memang yang paling asik itu program kajian itulah Bang. Karena di situ kita kan bisa kajiannya di KBRI gitu. Dan banyak orang-orang yang awalnya itu kita nggak kenal, tapi karena di situ jadi kumpul semua, terus masakan langsung udah ada dari KBRI. Karena kan payah banget ya masakan Indonesia. Tapi sampai di situ tuh jadi, wah Masya Allah, bisa ngerasain masakan Indonesia gitu. Ya, dan itu sesuatu banget ya. Jadi makan jauh banget. di sana gitu. Jadi terobatilah rasa kangen Indonesia, orang tua. Rasa rindu ya. Ya apalagi makanannya ya. Karena terasa banget memang kalau persaudaraan di luar itu memang Masya Allah gitu. Kita bakal ngerasain wah itu tuh ya di situ gitu. Meskipun kita sama sekali kita mungkin nggak kenal kalau di Indonesia, tapi kalau sampai kita di luar negeri sana kita udah jadi keluarga gitu kan. Ya. Ini kan banyak sekali manfaat yang Maya dapat dari kegiatan itu ya. Jadi yang paling berkesan itu apa, Mai? Dari pertukaran itu, kemudian setelah balik ke Indonesia itu barangkali ada hal-hal yang Maya aplikasikan gitu untuk sekitar atau dalam pengembangan apa begitu. Kalau hal-hal yang berkesan itu sebenarnya banyak banget ya. Dari mulai melangkahkan kaki pertama kali di bumi Eropa itu rasanya tuh udah berkesan banget. Karena memang itu the first time ya. Tapi kalau hal-hal lainnya mungkin lebih kepada pembelajaran tentang kehidupan sih Bang ya. Dari situ Maya belajar tentang Islam lebih luas gitu, tentang toleransi, tentang pengalaman-pengalaman, tentang bagaimana kita menerima orang lain, tentang bagaimana cara pandang hidup gitu. Nggak tahu di situ seperti seolah-olah Allah ingin nunjukin bumi Allah itu luas loh Maya. Kamu tuh nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja gitu. Bahwa di dunia di luar sana itu ternyata orang mandang kita itu ternyata nggak seberapa loh dibanding orang lain. Masih banyak orang lain. Di atas langit pasti masih ada langit lagi. Di sebesar apapun Indonesia ternyata bumi Allah lebih luas lagi. Kemudian tentang persaudaraan Islam juga yang Masya Allah. Dari awal kali Maya datang ke sana, Maya nggak kenal siapa-siapa nih Bang. Satu pun nggak ada yang Maya kenal. Tapi karena kan di Indonesia Maya ada ikut halaqoh juga. Terus akhirnya kenalan lewat adik Maya itu kan, karena adik Maya sebelumnya dia udah pergi ke Poland juga. Jadi ada satu mbak yang di sana yang kebetulan juga pengurus PPI. Jadi dialah yang sampai jemput ke bandara. Jadi memang wah Islamnya itu terasa. Sampai kita keluar negeri pun yang dicari itu pasti orang Indonesia gitu kan. Kita mau kemana-mana itu bakal dicari gitu. Memang ukhuwahnya itu terasa banget. Terus perjuangan ke masjid, nah itu juga jadi satu hal yang berkesan banget ya. Kalau misalnya di Indonesia tuh mungkin kita nganggap azan itu hal yang ada azan bisa gitu kan, ataupun masjid di mana-mana ada beribadah juga dengan mudah. Di luar negeri, apalagi di Eropa gitu, khususnya di Poland, Masya Allah banget perjuangannya. Kita ke masjid aja butuh berjam-jam gitu, sampai kalau misalnya sholat tarawih waktu itu ya, kan memang paling berkesan itu di tarawih. Azan maghrib itu sekitar jam 8:30, kemudian azan isya itu jam 10-an lewat, kan istirahat sebentar, sampai tarawih itu jam 11 kadang baru mulai. Sampai jam 12:30, jadi pulang tarawih itu jam 12:30 malam demi itu gitu.
perjuangan banget gitu. Terus dengar azan itu aja, sekali dalam situ aja kita sampai nangis, Masya Allah, dengar azan gitu, saking dalamnya nggak dengar azan. Itu terasa banget perjuangannya sampai kayak gitu. Harus naik bus kita sejam 1 jam 40 menit kalau di Google itu ya, biasanya kita pakai Maps 1 jam 40 menit naik bus. Tapi kalau di sini azan tuh hal yang biasa, masjid juga orang juga masjid juga gitu ya kan. Itulah Masya Allahnya. Kalau waktu puasanya berapa jam? 20 jam di sana, 19 sampai 20 jam. 19 sampai 20 jam ya. Nah, oke. Setelah balik ke Indonesia, apakah ada komunitas alumni Erasmus itu, kemudian ada kegiatan pengabdian ke masyarakat, seperti apa? Oh iya, kita ada alumni ya. Kalau untuk di Erasmus itu ada namanya Erasmus Mundus Alumni, EMA namanya. Jadi setelah kita menerima beasiswa, biasanya kita juga akan ikut ibaratnya merepresentatifkan sebagai alumni Erasmus itu sendiri. Nanti kita biasa ada program-program untuk pengenalan beasiswa juga. Kita akan bantu menjelaskan tentang bagaimana sih cara teman-teman itu biar bisa pergi ke Eropa juga dengan gratis gitu. Biasanya kita punya agenda-agenda itu setiap tahunnya. Kemarin juga baru ada secara virtual, biasanya kan secara offline ya. Kita ada program sosialisasi beasiswa ke Eropa, biasanya selalu ada pembinaan itu biasanya. Ya. Kalau jadi memang udah satu hal yang berkewajiban gitu. Ya, kalau untuk kegiatan sosial pengabdian masyarakat dari alumninya? Kalau sosial masyarakat mungkin lebih kepada internal sih Bang ya. Kalau misalnya ada terkena musibah ataupun apa, biasanya kita ada saling membantu. Terus biasanya juga untuk relasi sih Bang. Kita untuk khusus Erasmus itu biasanya ada sering dapat undangan-undangan untuk kerjaan misalnya kan. Silakan yang mau kerja di sini. Silakan, biasa ada dari asosiat itu kan ada email khusus gitu ya. Kita ada kelompok email, apa istilahnya ya, web email gitu kan. Nah, jadi itu memperluas relasi sekitaran itu sih. Terus mungkin lebih banyak kontribusi di bidang pendidikan sih Bang. Jadi lebih banyak yang bergerak untuk melakukan penelitian seperti itu. Oke, jadi dengan jaringan tadi, kemudian banyak kenalan baru untuk urusan pekerjaan, informasi, itu jadi lebih gampang ya? Tuh, ya kan lebih enak gitu kan ya, alumni mana ada filter sendiri sih menjadi alumni Erasmus itu gitu, dengan relasi yang lebih luas gitu kan. Mau upload jurnal, tinggal tanya, Mas, Mbak, di sini ada yang mau upload jurnal gitu, Mas, Mbak. Pokoknya terasa juga sih di situ banyak saling sharing-sharingnya gitu. Iya. Ya itu. Tapi lebih pada di luar negeri itu, apalagi misalnya kan kalau Mbak, Mas, ada yang tinggal di negara ini nggak? Oh iya, ada temanku nih, nanti hubungin aja. Nah, jadi kan lebih enak. Jadi hampir setiap negara-negara pun udah ada orang-orangnya gitu.